Itu ada dua faktor yang memicu konflik Israel-Palestina saat ini. Sebetulnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah bersedia mencapai gencatan senjata pada hari Minggu kemarin. Ini merupakan salah satu perang Gaza atau serangan Israel ke jalur Gaza yang terburuk. Kita baru saja menerima berita bahwa gedung-gedung tinggi di sana juga menjadi sasaran, termasuk kantor berita IP, kemudian stasiun televisi Al Jazeera itu sudah diluluh lantahkan. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Israel bahwa sejak hari Senin tanggal 10 Mei sampai sekarang tanggal 17 Mei, persis 1 minggu, sudah 1.180 sasaran di seantero jalur Gaza yang sudah menjadi sasaran gempuran Israel, baik dari pesawat tempurnya maupun artilerinya. Hamas dan faksi-faksi Palestina sudah menembakkan 3.160 roket ke berbagai kota di Israel, termasuk kota Tel Aviv dan sekitarnya. Ini kan luar biasa. Dalam 1 minggu saja itu dirasakan sekarang seperti tidak ada istirahatnya dentuman yang meledak di jalur Gaza. Yang pertama adalah Israel membatasi sedemikian rupa warga Palestina melakukan ibadah di komplek Masjidil Aqsa selama bulan Ramadan. Ironinya, tanggal 27 yang dipercaya oleh umat Islam adalah datangnya Lailatul Qadar itu bersamaan dengan 10 Mei yang menurut orang Yahudi adalah peringatan jatuhnya kota Yerusalem ke tangan Israel. Nah, setiap ada peringatan jatuhnya kota Yerusalem Timur ke Israel, para ekstremis Yahudi itu biasanya mendobrak atau masuk ke komplek Masjid Aqsa, dan sudah ribuan ekstremis Yahudi sudah bersiap-siap masuk ke komplek Masjid Aqsa. Israel mencegah kaum ekstremis Yahudi masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa, dan dalam waktu sama aparat keamanan Israel itu membatasi jumlah warga Muslim Palestina yang beriktikaf di kompleks Masjid Al-Aqsa. Ini masalahnya sebetulnya. Jadi terjadi bentrok gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan tidak bersamaan itu. Yang kedua adalah masalah sejarah. Ada distrik sejarah di kota Yerusalem Timur. Itu ada keputusan pengadilan Israel yang memerintahkan pengusiran atau penggusuran sebanyak 12 rumah warga Palestina di distrik sejarah tersebut. Wilayah distrik sejarah ini sudah dibeli oleh orang Yahudi pada zaman Ottoman, zaman tahun 1917-18 itulah gitu. Tapi setelah perang Arab Israel 48, kemudian banyak wilayah Palestina jatuh ke Israel. Nah, banyak warga Palestina itu pindah ke Yerusalem Timur yang saat itu dikuasai oleh Jordania, termasuk diantaranya ada pengungsi yang mendiami distrik sejarah ini. Kemudian ada perjanjian antara Jordania dan UNRWA, itu lembaga PBB yang mengurus pengungsi Palestina, bahwa warga Palestina yang mengungsi sejarah setelah beberapa tahun tinggal di sana berhak untuk memiliki tanah di sana. Tapi pada perang bulan Juni tahun 67, kota Yerusalem Timur itu kan jatuh ke Israel. Maka Israel menerapkan hukum
ke wilayah Yerusalem Timur ini. Dan hukum Israel ini yang berlaku di kota Yerusalem Timur yang menetapkan bahwa warga Palestina di distrik Yerusalem harus lengkap. Tapi bagi pihak Palestina dan dunia Arab, ya, bahwa Yerusalem Timur ini kan dianggap merupakan tanah pendudukan yang jatuh pada perang tahun 67. Jadi Palestina tidak mengakui hukum Israel di Yerusalem Timur. Hukum internasional itu tidak akan berlaku di tanah pendudukan. Nah, ini sengketanya. Sebetulnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah bersedia mencapai gencatan senjata pada hari Minggu kemarin sebetulnya. Nah, hanya pimpinan militer Israel menolak, ya, meminta waktu beberapa hari lagi. Menurut media Israel, ya, ada isyarat dari pemerintah Israel bahwa gencatan senjata ini akan dicapai pada minggu ini. Cuma tidak tahu hari apa. Kalau Hamas sudah siap mencapai gencatan senjata, Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya di Jalur Gaza, ya. Jadi ini konflik politik, konflik perebutan wilayah, ya, antara Israel sama Palestina. Seperti yang saya katakan tadi, kasus Sheikh Jarrah yang menjadi pemicu perang saat ini. Itu jelas kan, menurut pihak Palestina, keputusan pengadilan Israel harus menggusur rumah-rumah Palestina di Sheikh Jarrah itu adalah dalam rangka untuk mengusir warga Palestina dari distrik itu. Untuk sementara ini Fatah sama Hamas bersatu. Semua rakyat Palestina, ya, sekarang bersatu melawan Israel. Jadi untuk kasus peperangan ini, rakyat Palestina seperti melupakan perbedaan. Jadi Masjid Aqsa dan Sheikh Jarrah itu yang menyatukan rakyat Palestina. Tapi diharapkan ke depan ada rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas demi lebih mulusnya tercapainya cita-cita rakyat Palestina memiliki negara sendiri dengan ibu kota Yerusalem Timur. Sebaliknya, yang terjadi adalah Hamas dan Fatah itu pecah terus. Ini yang dianggap menghambat, ya, rakyat Palestina meraih cita-citanya.